Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Mbah Sabil atau Pangeran Adiningrat Kusumo. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Nama Mbah Sabil merupakan keturunan Pajang yang hidup di era periode pertama Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam memiliki 4 periode. Masa hidup Mbah Sabil adalah periode pertama Kesultanan Mataram, atau transisi dari Pajang ke Mataram. Dalam catatan sejarah, periode Kesultanan Pajang adalah pada tahun 1568 sampai dengan tahun 1587. Sementara era transisi dari zaman Pajang ke zaman Mataram, atau periode pertama Kesultanan Mataram Islam, adalah pada tahun 1586 sampai dengan tahun 1613. Di era inilah, Mbah Sabil datang ke Kuncen Padangan. Kedatangan beliau ke Kuncen Padangan, selain pelarian dari kejaran Belanda, juga dalam rangka perjalanan menuju alma maternya, Pondok Ampel Denta Surabaya. Di Kuncen Padangan, Mbah Sabil menyebarkan Islam dengan cara membangun peradaban. Baik secara membangun pesantren, maupun membangun keluarga. Ini alasan Mbah Sabil menjadikan Mbah Sambul Lasem dan Mbah Jabar Ngelirip Tuban sebagai menantunya. Selain sebagai penyebar Islam, Mbah Sabil juga magnet yang mengundang ulama untuk datang dan membangun koneksi, baik secara keilmuan ataupun genealogi. Selain Mbah Sambul Lasem dan Mbah Abdul Jabar Ngelirip, ada banyak ulama besar yang membangun koneksi di telatah Kuncen Padangan. Syekh Sabilah atau Mbah Menak atau Mbah Sabil, memiliki nama lain Pangeran Adiningrat Kusumo, diperkirakan hidup pada tahun 1578 sampai dengan tahun 1650. Sedangkan nasabnya dalam silsilah Brawijaya adalah, Pangeran Sabil, bin Panembahan Senopati, bin Ki Ageng Pemanahan, bin Ki Ageng Henis, bin Ki Ageng Selo, bin Ki Ageng Getas Pendowo, bin Raden Bondan Kejawen, bin Prabu Brawijaya V. Sanad keilmuan Mbah Sabil selain belajar pada ayahnya, Mbah Sabil juga pernah belajar di Ampel Denta Surabaya. Sebuah lembaga yang didirikan Sunan Ampel Surabaya untuk menggodok para calon raja Islam. Ampel Denta semacam kawah candra di muka bagi para calon raja Islam di Pulau Jawa. Kedatangan Mbah Sabil ke Kuncen Padangan, bermula dari perjalanan beliau dari Pajang menuju alma maternya, Ampel Denta, untuk menghindari kejaran Belanda. Di tengah perjalanan, beliau dihentikan oleh Khatib Hashim. Mbah Hashim seperti tahu jika Mbah Sabil bukan orang biasa. Karenanya, diajak berhenti untuk bersama-sama menyebarkan agama Islam. Mbah Hashim merupakan sosok penting, yang meminta Mbah Sabil menghentikan perjalanan dan mengajaknya berdakwah di tempat yang kelak dikenal dengan nama Kuncen Padangan. Dengan peran semacam itu, tentu Mbah Hashim bukan orang sembarangan. Sayangnya, tak banyak riwayat mengenai sosok Mbah Hashim. Dalam manuskrip Padangan, tertulis Mbah Hashim adalah kiai dan khatib yang sudah terlebih dahulu berada di Kuncen Padangan, sebelum Mbah Sabil datang. Di tempat tersebut, Mbah Hashim menyebarkan Islam dengan mendirikan sebuah musola. Kedatangan Mbah Sabil, secara otomatis, membuat gerak persebaran Islam di Kuncen Padangan kian membesar dan berkecambah. Kuncen jadi jujukan para penuntut ilmu dan para ulama, bahkan menjadi telatah para aulia. Banyak nama ulama besar, kelak lahir dan tumbuh di sudut barat Kabupaten Bojonegoro itu. Karena itu, secara falsafi,
nama Kuncen Padangan bersanding pada dua kata, yakni kunci, tempat dikuncinya perjalanan Mbah Sabil, dan pepadang, yang artinya sumber cahaya. Sebab, dari tempat itu, kelak cahaya Islam dipancarkan ke penjuru arah mata. Manuskrip yang berada di kompleks makam Menak Anggrung yang berisi informasi pemindahan makam dan renovasi. Mendirikan Menak Anggrung di Desa Kuncen, Mbah Sabil dan Mbah Hashim menjadikan musola yang semula kecil, dibangun menjadi lebih besar dan bisa digunakan untuk salat Jumat, merangkap sebagai sebuah pondok pesantren. Lokasi pondok itu berada di Kuncen sebelah utara, kira-kira ke arah timur laut dari Tugu Pahlawan Kuncen. Tempat itu, saat ini sudah tergerus menjadi aliran sungai. Lokasi pondok pesantren Mbah Sabil berada tepat di tepi bantaran Bengawan Solo. Posisi geografisnya agak naik ke atas atau menek dan tampak magrung-magrung atau besar. Ini alasan kenapa pondok ini dikenal dengan nama Menak Anggrung. Menak Anggrung diperkirakan berdiri pada awal dekade abad ke-17 atau tahun-tahun 1600 sampai tahun 1610 Masehi. Di Menak Anggrung, Mbah Sabil mengajar dan Mbah Hashim mengelola pondok. Mbah Hashim juga ikut membantu Mbah Sabil mengajar santri. Banyak santri berdatangan untuk menuntut ilmu. Selain dikenal wali keramat, santri-santri Menak Anggrung juga masyhur memiliki khodam binatang buas. Dari sejumlah santri tersebut, sanad ideologis Mbah Sabil terus hidup dan menyebar musalsal hingga generasi seterusnya. Dari para santri Menak Anggrung itu pula, peradaban Islam di Kuncen terus tumbuh bersinambungan dari zaman ke zaman. Mbah Sabil dan Mbah Hashim, kelak dikenal dengan sebutan Mbah Menak Anggrung. Makam beliau berdua juga berdampingan. Makam tersebut dikenal dengan nama Makam Menak Anggrung Kuncen Padangan. Sayangnya, Pondok Menak Anggrung tak meninggalkan sisa reruntuhan. Sebab, tergerus aliran sungai. Bahkan, makam Mbah Sabil dan Mbah Hashim sempat dipindah sebanyak 3 kali, untuk menghindari longsor bantaran sungai. Sampai hari ini, makam tersebut masih terjaga di tempat tersebut. Saat ini, lokasi alun-alun Kontong berada di sebelah kantor Desa Kuncen Padangan. Meski Pondok Menak Anggrung sudah tak ada, Mbah Sabil Kuncen juga membangun konsolidasi genealogis dengan Mbah Sambu Lasem dan Mbah Jabar Ngelirip. Mbah Sambu maupun Mbah Jabar, merupakan anak menantu dari Mbah Sabil. Hubungan kekeluargaan ini, tentu untuk memperkuat persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Mbah Sabil memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Kiai Sabat, anak kedua Mbah Sabil adalah istri Mbah Sambu Lasem. Anak ketiga Mbah Sabil adalah istri Mbah Jabar Ngelirip. Sementara anak keempat Mbah Sabil bernama Bagus Abdurrohim berdakwah di Kasiman. Mbah Sabil disebut sebagai sokoguru peradaban Islam di Kuncen, Padangan, dan Kabupaten Bojonegoro. Sebab, selain menyebarkan agama Islam, beliau juga membangun keislaman melalui konsep keilmuan dan genealogi kekeluargaan. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Mbah Sabil atau Pangeran Adiningrat Kusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.